Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali bertemu di pembelajaran kita. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sharing pada teman-teman calon manajer keuangan dan calon manajer yang hebat, serta juga kepada para generasi milenial. Poin yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah kita sebagai seorang manusia tentu harus memiliki contoh role model dalam kehidupan kita. Apakah itu kita mengidolakan misalnya orang tua kita sebagai contoh teladan kita, ayah kita, bagaimana seorang ayah berjuang dengan keras dalam berusaha ikhtiarnya untuk mencari rezeki yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu juga seperti ibu yang selalu memberikan didikan, kasih sayang kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil, mudah-mudahan dengan Allah dan berkat itu dan dorongan dari orang tua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu buah gambaran bahwa kita harus memiliki atau pentingnya kita memiliki contoh dalam kehidupan kita. Nah, saya mereferensikan dari buku Michael Hart, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ini kita tidak bicara tentang siapa, agama kita apa, latar belakang kita apa, ras kita apa. Tapi dalam buku ini, karya Michael Hart ini buku yang sudah lama. Ini zaman dari bapak saya dulu masih ada bersama kami. Jadi dari buku-buku seperti ini itu akan nampak tuh siapa sih tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Nah, dalam buku ini urutan satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemarin ketika setahun yang lalu ketika saya masih di Batam, salah satu kebiasaan saya atau hobi saya adalah pergi ke toko buku. Kemudian saya membaca buku gratis. Nah, di buku itu atau di toko buku itu saya kembali jumpa dengan buku karya Michael Hart ini, tapi itu versi baru. Jadi versi baru dalam artian ada beberapa tokoh tuh yang diupdate statusnya, peringkatnya. Dalam buku cetakan terbaru tersebut, Nabi Muhammad SAW masih merupakan orang yang berpengaruh dalam sejarah nomor 1 di dunia, masih tetap beliau sebagai orang yang berpengaruh. Untuk itu pesan saya mulai dari hari ini, cobalah kita sama-sama belajar untuk mengenal dan lebih memahami jalan kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan kita. Dan juga kita boleh mengambil contoh-contoh yang lain supaya kita dalam hidup ini bisa memiliki pandangan dan bisa memperkirakan nih, kira-kira kalau terjadi sesuatu hal apa sih yang harus kita lakukan. Itulah pentingnya kita untuk mengetahui sejarah. Tujuannya apa? Agar kita dapat perspektif baru. Jadi gini, dalam kehidupan itu yang penting bukan sesuatu hal yang datang kepada kita, namun yang penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya nih, seperti ada datangnya corona saat ini, saat masa kita terjadi corona, maka yang jadi masalahnya adalah bukan corona yang datang kepada kita, karena itu kan sudah terjadi, sudah menjadi bagian dari takdir kehidupan kita di masa sekarang. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana caranya kita menghadapi pandemik ini dengan sikap yang positif ataukah sikap yang negatif. Kalau dengan sikap yang negatif misalnya, udah kita frustasi, kita bingung, kemudian kita malah jadi gak konsen gitu kan, akhirnya apa? Nanti daya tahan tubuh kita menurun dan seterusnya. Ini kita jadi orang yang gagal dalam menghadapi
corona ini. Tapi kalau kita tetap positif, melakukan hal yang positif, kita terus belajar, kita membangun relasi, kita bangun kapasitas diri kita, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi orang yang pemenang dalam menghadapi pandemi ini. Jadi intinya pembelajaran hari ini ada dua dalam video ini ya, ada dua. Yang pertama, penting bagi kita untuk membangun dan mengetahui satu orang atau seseorang atau sekelompok orang sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan dalam buku ini salah satu tokoh yang dan nomor satunya adalah Rasulullah SAW. Jadi penting bagi kita untuk, menurut saya dan rekomendasi dari saya, penting bagi kita mencoba mengenal siapa sih Rasulullah SAW tersebut, dalam kehidupannya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua, pelajarannya adalah tidak penting atau bukanlah sesuatu hal yang penting sebagai satu pokok utama terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara kita merespon terhadap sesuatu yang terjadi tersebut pada kita. Jadi mulai dari hari ini berusahalah untuk tetap berlaku positif, tetap semangat. Semoga kita bisa mulai membangun diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik dengan selalu memberikan pikiran yang positif terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Mungkin itu, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.